wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut, marilah sama-sama kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang akidah Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Marilah sama-sama kita saksikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Baik, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan tujuan atau kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dari sifat-sifat Allah ini, pertama menjelaskan sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, serta sifat-sifat jaiz Allah. Kemudian menyebutkan dalil tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mengimani sifat wajib Allah, sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai sifat wajib bagi Allah. Yang dikatakan sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah. Jumlah sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Namun di sini Ibu akan menjelaskan 13 di antaranya. Yang pertama, wujud artinya ada. Kemudian kidam artinya terdahulu. Bako artinya kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyat artinya Maha Esa. Kemudian yang ketujuh, kudrat artinya kuasa atau maha kuasa. Yang kedelapan, iradat artinya berkehendak atau maha berkehendak. Kemudian kesembilan, ilmu artinya mengetahui atau maha mengetahui. Selanjutnya ke-10, hayat artinya hidup atau maha hidup. Ke-11, sama artinya mendengar atau maha mendengar. Ke-12, basar artinya melihat atau maha melihat. Dan yang terakhir, kalam artinya berfirman atau maha berfirman. Selanjutnya kita masuk pada sifat mustahil bagi Allah. Yang dikatakan sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi pada Allah. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah tadi. Jumlah sifat mustahil bagi Allah juga 20. Kita juga akan menjelaskan 13 di antaranya. Yang pertama, mustahil Allah bersifat adam, artinya tiada. Karena dia wajib wujud, artinya ada. Kedua, mustahil Allah hudus, artinya baru. Karena Allah kidam, artinya terdahulu. Ketiga, fana artinya rusak atau sementara. Tidak mungkin Allah fana karena Allah baqo. Tidak mungkin Allah mumassalatuhu lil hawadis serupa dengan makhluk karena dia mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. 5, ihtijaruhu li ghairihi artinya tidak mungkin Allah itu ketergantungan kepada makhluknya, membutuhkan makhluknya, sementara dia qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri.
Keenam, mustahil Allah ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu karena dia wahdaniyah, Maha Esa. Ketujuh, mustahil Allah ajzun, artinya lemah karena dia wajib kudrat, artinya kuasa. Kedelapan, mustahil Allah bersifat karahah, artinya terpaksa karena dia iradat, artinya berkehendak. Kesembilan, mustahil Allah jahlun, artinya bodoh karena dia ilmu, artinya mengetahui. Kesepuluh, mustahil Allah itu mautun, artinya mati karena dia hayat, artinya hidup. Kesebelas, sifat mustahil bagi Allah adalah sumyun, artinya tuli. Mustahil Allah tuli karena dia sami atau sama, dia mendengar. Kedua belas, mustahil Allah umyun, buta karena dia basar, melihat. Terakhir, mustahil Allah itu bukmun, artinya bisu karena dia memiliki sifat kalam, berkata-kata atau maha berkata-kata. Yang ketiga, sifat yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Yang dikatakan sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Atau dengan kata lain, sifat jaiz ini adalah sifat kebebasan Allah. Mau diciptakan, mau dihancurkan, itu wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya hanya satu, yaitu sifat wewenang dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kita masuk pada dalil tentang sifat-sifat Allah. Mengingat waktu kita pada kesempatan ini, Ibu tidak menjelaskan ke semua dalilnya. Ibu hanya menjelaskan sebagian dari dalil ini. Pertama, wujud. Dalil tentang wujud itu terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang sebagaimana artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian dalil tentang kidam. Dalil tentang kidam terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Sebagaimana artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batil. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, dalil tentang bako. Dalil tentang bako terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 sebagaimana artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan yang terakhir, hayat. Dalil tentang hayat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Sebagaimana artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melain Dia. Dia yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Terakhir pada kesempatan kita kali ini, sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah berdasarkan sifat-sifatnya. Ibu juga akan memberikan sebagian dari contoh sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah berdasarkan sifatnya. Pertama kita lihat dari sifat wujud. Menjelang liburan sekolah, Ahmad pergi berlibur ke pantai bersama keluarga.
Ia begitu takjub melihat keindahan alam. Ombak yang berdebur, matahari yang mulai tenggelam, semilir angin, dan keindahan lainnya. Semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada, karena ia sang pencipta alam nan indah ini. Kemudian Baqarah. Sebagai seorang muslimah, Nadila senantiasa melaksanakan ibadah, juga selalu membantu teman yang mendapat kesusahan. Semua ini ia lakukan karena ia ingin mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Ia yakin bahwa manusia tidak akan kekal hidup di dunia, pasti akan mati. Berbeda dengan Allah yang bersifat baqo, kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, kudrat. Di sekolah, Taufik sangat disenangi oleh teman-temannya. Walaupun terpilih sebagai ketua OSIM, namun ia tidak sombong. Hal itu ia lakukan karena ia yakin bahwa sebagai seorang hamba, ia memiliki kelemahan. Berbeda dengan Allah yang memiliki sifat kudrat atau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari yang Ibu sampaikan ini, mudah-mudahan dapat kita pahami baik tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz, serta sikap yang mencerminkan iman kepada Allah berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, anak-anak Ibu masih tetap semangat. Anak-anak semuanya, dari keterangan tadi Ibu berharap kalian bisa memahaminya tentang sifat-sifat Allah. Dan Ibu juga berharap kalian bisa selalu mengulang-ulang pelajaran di rumah sehingga kalian menjadi orang sukses ke depannya. Baik, dengan berakhirnya keterangan tadi maka berakhir pula lah ke pertemuan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Maka kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.